Seumpama ada yang cuma suka gantangan, burungnya harganya 30 juta, seumpama sering lomba menang, ternyata dipelihara kok di rumah kurang tenang, berarti bisa terjadi ada unsur negatif. Masa burungnya yang 30 juta dilepaskan? Tidak mungkin lah. Pertanyaan selanjutnya nih Gus, ini apa yang perlu diketahui bagi pemula untuk memelihara perkutut? Karena kan perkutut kan ya gimana ya, nggak hanya suaranya yang bagus saja langsung dipelihara, kan tetap ada unsur-unsur tidak, pokoknya ada itulah tidak meninggalkan babakan seperti yang tadi jenengan ulas. Berarti untuk kalangan umum yang awam tetap mematuhi katuranggan. Katuranggan istilahnya kan bisa dilihat itu untuk berhati-hatilah atau memilih perkutut. Tapi memang harus tetap melirik unsur lain. Siapa tahu dalam katuranggan bagus isinya kurang bagus. Efek, artinya efek. Ya misal tadi yang saya bilang ada ekor 15 tapi ada unsur negatif bromogeni, padahal 15 itu dikaturangkan kan rezeki. Nah, kenyataan ada unsur lain. Misal gini lagi, seumpama ada yang cuma suka gantangan, burungnya harganya 30 juta, seumpama sering lomba menang, ternyata dipelihara kok di rumah kurang tenang, berarti bisa terjadi ada unsur negatif. Masa burungnya yang 30 juta dilepaskan? Nggak mungkin lah. Nah, itu kan gimana solusinya, kan kayak gitu. Berarti kan harus ada jawaban. Berarti paling enggak untuk pemula itu ya tanya yang tahu soal babakan katuranggan perkutut. Ngoten nggih? Ya, katuranggan dulu, tapi tetap waspada. Oke, berarti tahapan untuk pemula yang saya simpulkan itu satu, tahu katuranggan. Kalau nggak tahu ya tanya pada yang tahu gitu. Atau bisa lihat di buku. Ya. Nah, itu yang lebih mudah. Oh gitu. Nanti setelah itu kalau kurang mantap bisa ditanyakan yang membidangi. Ya. Nah, mungkin ya entah siapa yang dikira mungkin memahami unsur kegaiban, istilahnya gitu aja. Ya, berarti itu tadi yang perlu diketahui bagi pemula perkutut lokal, khususnya sedulur-sedulur. Karena lokal ini kan gimana gitu. Saya minta maaf. Ya. Jadi sebetulnya saya bukan langsung merasa, tapi saya punya pengalaman dengan teman saya di Jepara itu ya sama orang ngerti. Artinya orang yang dipercaya itu dituakan. Sebetulnya di Bangkok pun kadang ada. Oh gitu. Tapi tipis ya Gus katanya gitu. Kalau saya kan nggak memahami. Lebih kurang di Bangkok Mas. Oh gitu. Kebanyakan di lokal memang. Masih kental di kental di lokal. Jadi gini, sedulur-sedulur di Bangkok itu ada tetap. Cuma tipis gitu ya, nggak seperti di lokal. Ya, kalau lokal itu powerful. Nah, itu artinya gini. Ya, kalau bisa kan gini. Jadi kita ya tetap melihara tapi tetap aman. Iya. Jadi gini, sedulur, intinya kalau di Bangkok rata-rata, tapi tetap ada pengecualian loh. Tetap ada yang ada. Cuma jarang ngoten. Setahu saya gitu ya. Ya ini insya Allah sedulur paham untuk yang pertanyaan tadi dan sudah dijawab. Terus selanjutnya itu ada gini Gus, taga dalam artian yaitu perkutut bagus. Terus biasanya kan kayak tadi itu bagus secara katuranggan bagus. Terus apakah daleman atau isi perkutut itu juga bagus? Nah gini, ada yang raganya bagus, isinya bagus, dan ada yang mungkin raganya bagus secara katuranggannya bisa terjadi unsur lainnya negatif ada. Contoh gini, ya Pak Mukti tadi
tadi siang cerita ada perkutut 15 itu bagus memang secara keturangan. Tapi saya bilang gini, hati-hati Mas, kayaknya ada unsur negatif atau panas. Ternyata betul, saya itu nggak melihat burungnya. Ternyata dicek itu ada ekor putih itu berarti kan bisa terjadi sunduk sate ya. Soko sate adalah itu. Ya, pokoknya kalau itu jelek biasanya dihindari. Nah, intinya sokok-sokok. Nah, berarti ya. kan gini. Bisa lah kalau kayak gitu gimana solusinya kan kayak gitu. Berarti kan gini Gus. Kadang masalahnya kalau cerita model seperti ini sebenarnya saya itu ya gimana ya? Udah banyak cerita. Jadi dari sedulur ini bagus menurut katurangan di buku ini. Tetapi kok malah gimana perasaan itu jadi negatif dalam arti mungkin cepat emosi, mungkin kepengen marah, rumah tangga cekcok dan sebagainya. Berarti kan ada unsur negatif. Lah kalau bisa kan gini ya, tetap unsur positifnya masih, tapi negatifnya dihilangkan. Kalau saya biasanya itu sama teman-teman itu terus terang kayak dimandiin. Oke, ini berarti gini ya. Kalau itu berarti kan belum kesimpulan perkutut yang dilihat dalam arti katuranggan bagus itu belum tentu isinya bagus. Satu, ya kalau mungkin ada ciri fisik yang jelek mungkin isinya bagus. Nah ini saya cerita apa gimana ya monggo. Nah, ini dari Jepara ya. Saya kan punya nasabah, itu cerita sendiri. Temannya itu punya perkutut jelek, tegelnya cuma gigit gitu. Nah, itu dipelihara, kenyataan punya usaha itu cepat naik. Dan faktanya saya dengar sendiri itu mau diganti truk, mobil truk baru itu nggak boleh. Saya itu secara aturan kan nggak masuk, mau burung jelek. Tapi lo kok isinya bagus, berarti itu isinya yang bagus. Oh gitu. Nah, berarti kan harus orang tertentu yang bisa mani. Karena gini sedulur-sedulur, jadi yang perlu diketahui ini juga dari pengalaman saya juga. Jadi perkutut kadang yang coro Jawa ini disio-sio. Itu betul itu kadang itu membawa keberuntungan. Dan belum tentu yang bagus, bahkan ya pokoknya secara primbon itu bagus, belum tentu itu bagus isinya. Ngoten nggih Gus. Nggih niku ngoten. Dan bisa ditambahi, saya tambahi ada yang tidak cocok dengan doronya juga bisa ya Gus. Bisa. Nah kayak gini, itu tadi saya dititipi tadi Mas Mukti nggih, buntut 18. Saya bilang itu kalau orang kuat morwat. Ya. Tapi kalau enggak, nah itu tadi efeknya negatif. Nah, sama juga gini, kalau di TV loh. Ya. Jadi pemilik Kresna Gosasra kan enggak sembarang orang kan. Orang anggere wong. Nah, iki contone gitu. Kan ono sing kalau kuat ya sangat malah menopang. Berarti memang saya pernah baca memang perkutut itu mirip keris. Iya. Tidak asal orang boleh megang. Kalau mungkin kayak buntut 18 itu namanya saja sudah Bromo Sekti. Tapi faktanya dipegang Pak Mukti itu kan itu selama ada itu cekcok di rumah menimbulkan harmonis, akhirnya dibawa ke sini. Alhamdulillah itu ya adem itu katanya langsung nggak ada masalah. Berarti ada unsur negatif, itu energi yang besar. Pak Mukti nggak mampu. Nah itu makanya dibawa ke sini. Ya. Oke. Jadi Gus untuk pemula ini atau yang mungkin sudah beberapa tahun sudah memelihara perkutut, kadang itu ya ada pertanyaan dan saya juga bertanya sih sebenarnya. Kadang itu tetap perkutut itu ada yang didapat dari tempat wingit dan sebagainya, pasti kan ada yang unsur negatif. Nah, solusi untuk mengatasi perkutut yang ada unsur negatifnya bagaimana? Ya memang gini,